minggu lalu. Tapi sebelum masuk ke materi, coba dilihat dulu sama kelilingnya ada sampah tidak? Beda. Udah bersih, bagus. Nah, barangkali ada yang masih memakai topi, boleh dilepas dulu topinya. Sebelum masuk ke pembelajaran, ketua kelasnya boleh memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu. Adi Purna, Hadir. Aira Lufiana, Hadir. Alia. Absensi tadi ada 2 anak yang tidak masuk karena kalian yang tadi memberikan kunjungan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang menelaah pola penyajian, struktur dan kaidah pembahasaan iklan, slogan, dan poster. Tapi sebelum masuk ke materi yang akan dibahas, Ibu mau mengingatkan kembali, kalian di sini masih ada yang ingat apa fungsi iklan? Ya, ini Untuk mempromosikan produk maupun jasa. betul, untuk mempromosikan produk atau jasa, bisa berupa barang atau jasa. Di sini masih ada yang ingat unsur-unsur apa saja yang membedakan antara iklan, slogan, dan poster. Apa yang membedakan? Ya, Sutanto? Memiliki gambar, kata-kata, berat, dan kata. Sangat menggunakan yang memberikan kata, dapat, gambar, dan kata. Jawabannya tepat, betul. Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster itu memiliki perbedaan. Meskipun tujuannya sama, tetapi unsurnya berbeda. Nah, pada kali ini kita akan membahas menelaah penyajian, struktur, dan kaidah pembahasaan yang terdapat pada iklan, slogan, dan poster. Pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menyajikan iklan, slogan, atau poster berdasarkan pola penyajiannya. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menentukan struktur dan kaidah pembahasaan yang terdapat pada iklan, slogan, dan poster. Baik, kita masuk ke materi pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Di sini ada pola penyajian iklan. Iklan itu disajikan melalui 2 media, ada media cetak dan juga ada media elektronik. Melalui media cetak, iklan bisa disampaikan pada majalah, surat kabar, koran, dan media-media yang ada di internet yang berbentuk cetak atau gambar. Pada media cetak itu mengandalkan desain grafis seperti warna, bentuk huruf, tata letak, dan gambar yang terdapat pada media cetak. Kemudian pada media elektronik itu lebih mengandung unsur gerak, suara, dan kata-kata. Berdasarkan medianya, pola penyajian iklan pada media cetak itu memiliki bentuk-bentuk iklan yang bervariasi. Contohnya ada iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Kemudian dalam iklan elektronik itu bentuk-bentuknya bervariasi. Ada iklan radio, ada iklan televisi, dan juga ada iklan film. Mungkin bagi kalian iklan di televisi itu sudah tidak asing ya. Banyak iklan yang ditayangi di televisi, apalagi di film-film. Kalau radio mungkin beberapa saja yang masih punya, tetapi televisi hampir semuanya punya. Di sini punya televisi ya? Ya. Pernah nonton iklan? Pernah. Iklan juga bisa disampaikan melalui media elektronik seperti iklan televisi atau film. Kemudian yang kedua ada pola penyajian poster. Poster disajikan dengan bebas dan menarik dengan gambar yang disertai dengan kalimat ajakan. Kemarin kalian sudah menentukan unsur-unsur poster, sudah melihat gambaran poster. Biasanya poster itu dipasang, ada gambarnya, ada tulisannya. Poster bisa disajikan di tempat-tempat umum seperti kayak sekolah. Kita ada poster. Poster di sekolah dipasang di mana? Di mading. Kemudian selanjutnya ada pola penyajian slogan. Slogan menyajikan kalimat yang lebih ringkas dan padat, tidak memerlukan suara dan juga tidak memerlukan gerak. Biasanya slogan ini lebih identik dengan kata-kata seperti yang kalian lihat di sebelah kanan. Di kelas ini ada sebuah slogan. Dia lebih identik dengan kata-kata, tidak memiliki gambar dan juga tidak memiliki suara. Struktur iklan. Iklan itu memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada pengenalan produk atau biasa disebut dengan judul. Kemudian ada pernyataan persuasif atau pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar supaya melakukan sesuatu. Contohnya kayak membeli produknya atau menawarkan jasanya supaya orang lain jadi tertarik atas produk yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga ada gambar atau logo
melihatnya jadi ingin membeli atau tertarik. Di sini ada contoh, bisa kalian lihat terlebih dahulu. Pernah lihat iklannya tidak? Gimana lihat iklannya? Ini ada sebuah contoh iklan minuman. Pertama ada pengenalan produk. Produknya dikenalkan di bagian atas atau judul, yaitu teh ujung harum. Kemudian yang kedua ada pernyataan persuasif atau pernyataan yang mengajak atau membujuk. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Dengan kalimat itu membuat orang yang melihat atau membacanya bisa tertarik bahwa oh produk ini berbeda ya dengan yang lain misalkan. Nah ini sebagai daya tarik kalimat persuasif itu selain membujuk atau mengajak juga bisa menjadi daya tarik. Kemudian yang ketiga ada gambarnya. Di sini ada gambar produknya, jadi bukan hanya mengandalkan kata-kata dan gerak saja atau suara, tetapi juga disertai dengan gambar yang menarik. Di sini ada struktur poster. Poster sebetulnya itu berisi gambar dan tulisan. Sedangkan kalau struktur slogan itu lebih identik dengan kalimat singkat karena dia hanya mengandalkan kata-kata, maka kata-kata yang digunakan itu harus lebih singkat, ringkas dan padat. Kemudian di sini ada kaidah pembahasaan tes, iklan, slogan, dan poster. Pembahasan yang pertama yaitu persuasif atau bersifat mengajak agar konsumen percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada imperatif atau kalimat ajakan, dorongan atau larangan. Kalimat imperatif itu biasanya identik dengan partikel lah. Contohnya ikutilah, gunakanlah, buanglah, pakailah, misal. Nah itu adalah sebuah kalimat yang memerintah atau mendorong kita supaya melakukan sesuatu. Yang ketiga ada berima. Berima di sini itu memiliki pengulangan nada yang sama agar menarik dan berkesan bagi konsumen. Penyampaian sebuah iklan itu harus menarik bagi konsumen, bukan hanya tulisannya saja, tetapi kata-kata atau pengucapan yang disampaikan itu juga harus bisa menarik konsumen. Dan yang keempat ada bersikap positif. Karena di sini adalah tujuannya untuk mempromosikan, entah itu iklan, slogan ataupun poster, maka harus bersifat positif. Contohnya tidak mengejek atau menjatuhkan produk lain. Yang kelima ada ringkas. Ringkas di sini itu langsung ke intinya, jadi tidak berbelit-belit, tidak panjang lebar, tapi langsung ke topik yang ingin disampaikan atau tujuan yang ingin disampaikan. Ini bisa kalian perhatikan, ada contoh iklan tentang peringatan COVID-19. Di sini ada bahasa yang digunakan, yaitu bahasa persuasif. Persuasif pada iklan ini adalah mengajak masyarakat melakukan vaksin COVID-19 untuk melindungi diri dan keluarganya dari COVID-19. Selain itu, pada iklan yang disajikan ini juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik, Ibu sudah menyampaikan materi mengenai pola penyajian, struktur dan kaidah yang terdapat pada iklan, slogan, dan poster. Sekarang Ibu ingin memberikan tugas diskusi kepada kalian. Sekarang kalian buat satu kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kelompoknya boleh milih, boleh sesuai keinginan kalian. Jadi kalian silakan bergabung dengan teman kalian yang terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Dan dalam kelompok tersebut terdiri dari ketua dan 3-nya itu adalah anggota. Sekarang silakan kalian bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok sudah dibentuk. Ibu minta ketua kelompoknya silakan semuanya maju ke depan. Ketua kelompoknya mengambil nomor urut. Sudah kalian dapatkan. Coba siapa yang dapat nomor urut 1? Nomor urut 2. Baik, setiap kelompok sudah mendapatkan nomor urut dan lembar kerja yang harus diselesaikan. Nah, setiap kelompok itu harus mengerjakan yang pertama, menjelaskan pola penyajian yang terdapat pada iklan, slogan, dan poster yang sudah tertera pada lembar kerja. Kemudian yang kedua, menentukan struktur apa yang ada pada iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang ketiga, memberikan tanda checklist pada kolom kebahasaan yang sudah disediakan. Misalkan pada iklan
tugasnya. Tapi diskusi juga diperlukan supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi kalian bisa bertukar pendapat. Coba diskusinya lebih ditingkatkan lagi ya. Kelompok 4 apakah mau lanjut kesulitan? Mau tanya boleh tetap. Jika tidak ada salah satunya, tidak apa-apa, yang penting kebahasan itu sesuai dengan gambar yang sudah disajikan. Jangan bahasanya ada, tetapi di gambar tidak ada, itu kan tidak sesuai. Jadi harus menyesuaikan yang ada di gambarnya. Oke? Waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Nah sekarang silakan kelompok yang dapat nomor urut 1 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan akan dibacakan oleh teman-teman saya. Iklan, media cetak mengandalkan desain warna kata-kata dan gambar. Judul berbeda, quality orange. Kalimat persuasif dengan bulat jeruk itu yang nama sederhana. Persuasif ada, inspiratif ada, berirama ada, bahasa positif ada, ringkas ada. Poster disertai kalimat ajakan master pendidikan. Bagaimanapun sekolah nomor 1 pendidikan terlebih dahulu. Persuasif ada, persuasif ada, berirama ada, terkesan positif ada, ringkas ada. Slogan, berisi kalimat khas, judul slogan pendidikan. Kalimat persuasif membaca dalam membaca ada mengetahui pengetahuan yang khas. Persuasif ada, inspiratif ada, berirama ada, positif ada. Nah kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain apakah ada yang mau bertanggapan? Kelompoknya Bayu, kelompok 4 silakan. Saya ingin menambahkan selain bagian-bagian yang sudah disebutkan tadi, untuk huruf yang diperlukan untuk melengkapi kejelasan isi dan menarik pembaca. Baik, terima kasih Bayu sudah memberikan tanggapannya. Nah, beri tepuk tangan juga untuk kelompok